Shalom Bapak Ibu yang terkasih, semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Mari kita awali ibadah sore hari ini dengan menyanyikan lagu Hatiku Percaya.
Untuk selanjutnya, doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Saudara Tio. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam aktivitas kami seharian ini, dan kami dapat meluangkan waktu untuk melakukan kebaktian ini meskipun dalam rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati dari awal hingga akhirnya nanti berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta HN Widi Susabdo, mari kita pujikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kau
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Salam saudara-saudara. Malam ini kita bertemu kembali lewat ibadah menyongsong turunnya Roh Kudus yang juga bersamaan dengan ibadah tengah minggu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sebentar lagi akan menerima firman-Mu. Bukalah hati kami masing-masing untuk bisa menerima firman-Mu dengan baik dan mampukan kami untuk dapat mengerti, melakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, di dalam kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kebaktian kita pada malam hari ini, kita dasari dengan firman Tuhan yang sudah ditetapkan oleh gereja dari kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel 36 ayat 22 dan sampai 32. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman
Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Demikian saudara firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada malam hari ini. Dan berbahagialah kita semua yang mendengar dan terlebih yang melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema untuk baktian pada malam hari ini yaitu Roh Allah mengubah hati. Ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberi kepadamu hati yang taat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belum tentu semua yang berubah menjadi baik. Tinggal perubahan itu menuju kemana. Kalau perubahan itu ke arah yang baik, sudah dipastikan akan menjadi baik. Tetapi kalau perubahan itu menuju ke arah yang tidak baik, dipastikan akan menjadi yang tidak baik. Nah, saudara, seperti apakah pemulihan sejati yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya, umat Israel waktu itu? Bukan sekedar pemulihan hal-hal lahiriah, tetapi dimulai dari hati. Pemulihan yang bukan sekedar reformasi atau perubahan bentuk, tetapi transformasi. Perubahan yang bersifat dari dalam yang keluar. Kita tahu bahwa hati sangat menentukan perilaku seseorang. Hati yang jahat, yang penuh dengan kelelaman, bisa berubah manakala hati seseorang tidak dikuasai oleh kedagingan atau kegelapan. Demikian sebaliknya, hati yang baik bisa berubah menjadi jahat apabila hati yang baik itu berubah dari dikuasai oleh roh Allah yang kemudian dikuasai oleh kedagingan. Umat Tuhan harus dipulihkan dari keterikatan dengan dosa. Tuhan melakukan dengan mentahirkan mereka dari segala kenajisan dan keterikatan pada berhala-berhala. Kalau kita baca ayat 25 dikatakan demikian, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Sungguh kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang kasih, Allah yang mengasihi. Dan Allah juga yang memulihkan umatnya menjadi baik. Allah juga yang telah mentahirkan umatnya dari segala kenajisan dan keterikatan pada berhala-berhala. Ada dua cara pentahiran dalam Taurat yang harus dilakukan. Yang pertama,
melalui air yang membersihkan imam yang akan bertugas di rumah Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Keluaran 30 ayat 17 sampai 21, di sana disebutkan dengan jelas sekali bahwa melalui air yang membersihkan imam yang akan bertugas di rumah Tuhan. Yang kedua yaitu melalui upacara tertentu untuk mentahirkan orang yang baru sembuh dari kusta. Kalau kita melihat di dalam Imamat 14 itu dijelaskan di sana. Nah, saudara-saudara, upacara pentahiran bagi seluruh umat Israel dilakukan secara nasional 1 tahun 1 kali pada hari raya pendamaian. Kalau di dalam kitab Imamat itu juga diterangkan. Terlebih dalam Imamat 16. Di situ imam besar masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban pentahiran bagi seluruh bangsa. Setiap tahun upacara pentahiran harus dilakukan karena kelemahan umat Israel yang masih diperbudak oleh dosa. Namun pentahiran yang akan Tuhan lakukan di sini dimulai dari bagian yang paling penting, yaitu hati dan roh. Kalau kita perhatikan ayat 26, 27 tadi dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan sendiri yang akan mengubah mulai dari bagian yang sangat penting, yaitu di dalam hati dan roh. Hati yang menjadi pusat kepribadian manusia, yang keras kepala dan tidak sensitif, akan diubah menjadi lembut dan peka akan Tuhan. Roh yang memberontak terhadap roh Allah akan jadi penurut dan taat. Semua itu Tuhan lakukan demi namanya yang sudah dinajiskan oleh dosa umatnya, agar kembali dikuduskan dan dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan pembaruan batin bukanlah pekerjaan manusia, tetapi itu semata-mata kasih karunia Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, darahnya yang tercurah dan mengalir telah membersihkan hati kita yang kotor oleh dosa, mengubah hati kita menjadi lembut dan membenci dosa. Pengudusan dari Tuhan Yesus berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Kini kita adalah umat yang dimampukan untuk menjalani hidup kudus, taat firman, dan melakukan berbagai perbuatan baik yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan telah membersihkan, telah mengubah hati kita menjadi baru, maka kita harus menjaga dengan baik
Firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Nah, saudara-saudara, kita bisa mempunyai hati yang baik, yang terus-menerus terpancar kehidupan yang baik, kalau kita senantiasa menjaga hati kita dengan baik. Hati kita yang sudah dibersihkan oleh darah Kristus dan Roh-Nya yang terus-menerus membimbing jalan hidup kita, itulah sebenarnya yang memampukan kita bisa hidup dengan baik, karena kita mempunyai hati yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus-menerus memohon kiranya Roh Kudus berkarya di dalam hati kita, menuntun perjalanan langkah hidup kita, sehingga hidup kita akan terpancar dengan kehidupan yang baik, karena kita sudah diubah hati kita, hati yang bersih, hati yang baik. Dengan demikian, semua yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi sesama dan berguna bagi kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah nama Tuhan dan berbahagialah kita semua, saya dan Anda sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, jikalau Tuhan telah mengubah hati kami, Engkau telah menyucikan hati kami dari belenggu dosa, Engkau telah menjadikan kami baik karena karya-Mu sendiri. Darah-Mu telah menyucikan, telah membuat hati kami menjadi lembut, sehingga kami bisa menjadi umat milik-Mu yang terus-menerus memancarkan hati yang lembut, kehidupan yang baik di tengah-tengah kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selanjutnya, doa syafaat yang akan dibawakan oleh Saudara Tian. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus. Terima kasih Kau masih bisa mengizinkan kami untuk beribadah Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami masing-masing, kami tetap setia dan percaya kepadamu. Dan sekarang kami akan menyampaikan doa-doa kami. Tuhan berkatilah gereja ini Tuhan, terutama dalam perkabaran Injil dari media cetak maupun media elektronik. Semoga berita kerajaan Allah-Mu bisa mencapai ke semua orang Tuhan dan seluruh dunia. Dan Tuhan berkatilah para jemaat kami yang sedang sakit Tuhan. Berkati mereka dan juga dalam penyembuhan, masa penyembuhan mereka Tuhan. Jamah mereka dengan tangan kuasa-Mu dan tangan penyembuh-Mu Tuhan, agar mereka bisa sehat kembali, sembuh kembali, dan bisa melakukan aktivitas mereka dan juga berkumpul dengan keluarga dan orang-orang sekitar mereka. Dan Tuhan berkatilah anak-anak kami Tuhan yang sekarang ini di masa pandemi COVID-19. Mereka semua belajar dari rumah Tuhan, yang dari tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Berkatilah mereka Tuhan, berilah mereka semangat untuk belajar dan juga mengerjakan tugas-tugas mereka Tuhan. Dan berkatilah agar apa yang dilakukannya tidak sia-sia. Dan Tuhan juga berkatilah dalam pergumulan keluarga Tuhan, dari masalah ekonomi, pekerjaan, dan keharmonisan keluarga Tuhan. Berkatilah Tuhan, berkati Tuhan agar keluarga mereka berada di campur tangan-Mu, agar selalu bisa baik, utuh, dan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan, yang terakhir juga berkati dengan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati terutama pemerintah yang dalam membasmi virus corona ini Tuhan. Berkati semua upaya yang dilakukan pemerintah agar virus ini bisa hilang di muka bumi ini, dan kami bisa melakukan semua aktivitas kami dari awal hingga akhir. Dan Tuhan, doa ini yang kurang sempurna ini kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita pujikan nyanyian terakhir pada ibadah kali ini dengan lagu Luar.